Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi, Sobat BRI dan juga insan Pegadaian. Selamat datang dalam acara Millennial Cuan, persembahan dari spesial BRI Group. Dan tentunya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bersama dengan saya Michiko Farah Diba, dan tentunya suatu kebanggaan bagi saya dapat dipercaya untuk memandu acara pada hari ini. Walaupun kita terhubung secara visual ya, senang sekali tentunya di hari Senin ini 12 Juni 2023. Dan sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Muhammad Andi Ibrahim selaku Kepala Divisi Operasional Human Capital Pegadaian. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mbak Michiko Bapak ya. Selamat siang. Siap Selamat Bapak. siang teman-teman insan Pegadaian seluruh Indonesia. Siap. Kemudian yang kami hormati Ibu Ninis Indri Suari selaku Eksekutif Vice Presiden BRI. Selamat siang, insan Pegadaian seluruh Indonesia. Siang juga Ibu Ninis ya. Dan selanjutnya yang kami hormati Bapak Idewa Putu Adi Wijayamurti selaku pelaksana tugas pengurus DPLK BRI. Selamat siang Bapak. Panggilnya apa nih Pak, akrabnya Pak? Biar enak Adi aja. Bapak Adi, siap ya. Dan selanjutnya juga yang cantik yang kami hormati Ibu Vivi Virgantria selaku SEVP Retail and Information Technology BRI Danareksa. Selamat siang Ibu Vivi. Selamat siang, insan Pegadaian seluruh Indonesia. Luar biasa ya pembicara kita untuk hari ini. Dan tentunya juga ingin menyapa para insan Pegadaian dan juga sobat BRI di seluruh Indonesia yang tergabung melalui Zoom. Apa kabar Bapak dan Ibu narasumber kita siang hari ini, sehat ya Pak, Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat luar Semangat biasa. Senin ya. Baik. Insan Pegadaian dan juga sobat BRI, sebelum kita memulai acara, Michi mau bagi-bagi informasi terlebih dahulu karena di acara dari BRI Millennial Cuan ini, Bapak dan Ibu ya insan Pegadaian, banyak sekali promo-promo yang kita berikan. Yang pastinya juga di acara kita ini kita punya yang namanya financial plan, kemudian juga investment talks dan juga berbagai mini expo. Promonya apa saja? Yang pertama itu Anda bisa menikmati suku bunga khusus untuk Briguna mulai dari 8% dan KPR mulai dari 2,65%. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian insan Pegadaian juga bisa mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah langsung dengan melakukan pengajuan pembukaan BRI Fine melalui Brimo, dan juga dapat meraih kesempatan mendapatkan voucher Degade ya setiap pendaftaran akun Bright dan pembukaan RDN melalui Brimo di booth BRI Danareksa Sekuritas. Jadi untuk yang ada di area kantor pusat Pegadaian boleh langsung saja nanti ya merapat ke area rooftop untuk mendapatkan promo-promo spesial. Dan untuk yang ada di daerah ya jangan khawatir, yang terhubung secara Zoom sekarang nanti akan ada perwakilan dari BRI yang datang untuk mempermudah insan Pegadaian dalam mengajukan pinjaman ataupun produk BRI yang lainnya. Maka dari itu untuk memulai acara kita pada siang hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari tuan rumah untuk hari ini, yaitu yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Operasional Human Capital Pegadaian. Langsung saja kepada Bapak Muhammad Andi Ibrahim, kami silakan. Oke, Ciko, makasih. Baik, yang saya hormati Bu Ninis, Kepala Divisi di BRI, CMS ya Bu Ninis ya, Consumer Sales and Management. Kemudian ada Bu Vivi, SEVP dari BRI Danareksa, dan yang paling ganteng dan gagah gitu ya, paling muda juga Pak Adi. Tapi ngurusin dana pensiun, Pak. Ya, Pak Adi dari divisi investment yang teman-teman udah tahu semua, sering kita sosialisasi dengan Pak Adi, yaitu terkait dengan DPLK BRI. Kebetulan program pensiun iuran pasti kita kan sekarang dikelola oleh induk kita, yaitu DPLK Bank BRI. Yang saya banggakan teman-teman insan Pegadaian seluruh Indonesia yang udah berkenan join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu.
teman-teman insan Pegadaian, senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Beberapa waktu terakhir kan teman-teman sering disibukkan dengan acara Zoom terkait dengan kinerja bisnis, kemudian progres pencapaian kinerja outlet masing-masing gitu ya. Kemudian teman-teman yang di supporting juga lagi sibuk BPR terkait dengan progres KPI unit kerjanya masing-masing, apakah di Kanwil, di area, kemudian di cabang ya. Kalau di pusat itu masing-masing divisi juga lagi sibuk untuk kompilasi data terkait dengan progres KPI-nya masing-masing gitu ya. Nah, teman-teman dalam untuk mendapatkan tujuan dari kita bekerja, semata-mata tidak hanya bagaimana kita memberikan extraordinary effort kepada perusahaan kita, PT Pegadaian. Tapi teman-teman jangan lupa juga, khususnya untuk teman-teman yang milenial ya, yang baru bergabung dengan Pegadaian, yang ada yang 1 tahun, ada yang sampai udah 5 tahun. Tapi teman-teman yang udah bergabung puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun juga, jangan lupa merencanakan masa depan atau bagaimana untuk mendapatkan inspirasi gitu ya, informasi supaya potensi-potensi cuan itu bisa didapat, bukan hanya dari penghasilan bulanan yang diperoleh hasil kerja kita di perusahaan atau di PT Pegadaian gitu. Nah makanya dengan berjalannya sinergi holding ultramikro kita gitu, yang saat ini kita tidak hanya sinergi di ultramikro saja, tapi udah meluas gitu ya, udah penguatan, udah pengembangan kepada kinerja sinergi yang lain. Salah satunya mungkin teman-teman yang rekrut 2007 ke atas sudah tahu semua nih, bahwa sekarang pengelolaan manfaat pensiun teman-teman yang namanya PPIP, program pensiun iuran pasti kan udah kita alihkan ke BRI. Kita udah, kalau nggak salah udah 4 kali ada sosialisasi ya. Barangkali teman-teman yang join ini ada yang pernah sudah ngikutin, tapi pasti ada juga yang belum gitu ya. Dan masih bertanya-tanya kepada temannya gitu. Nah nanti karena Pak Adi akan memberikan salah satu materinya itu, silahkan jika ada yang perlu penjelasan lebih detail gitu menanyakan. Apa sih pro konnya gitu ya dari DPLK, pengelolaan DPLK yang lama ke BRI gitu. Kita sudah menyampaikan sosialisasi itu, udah berdasarkan pro konnya. Artinya dalam konteks cuan, dalam konteks kemudahan birokrasi atau pengelolaan gitu ya, dalam simplifikasi dalam melihat saldo terupdate atau real time-nya, itu udah keren banget dengan DPLK Bank BRI. Karena teman-teman bisa lihat di Brimo-nya kan gitu. Nah teman-teman semua, insan Pegadaian seluruh Indonesia, saat ini dari 14.000 karyawan kita yang sudah beralih payroll-nya ke induk kita gitu ya, ke sinergi holding kita itu sudah 13.000 gitu. Sisa 1.000 ini masih dalam tahap pengalihan ke payroll BRI. Semuanya pasti udah download Brimo ya, udah download Brimo dan udah menikmati, merasakan bagaimana simpel dan bermanfaatnya itu Brimo ya bagi teman-teman semua. Nah, sosialisasi hari ini merupakan penambahan wawasan kepada teman-teman agar lebih paham bagaimana mengeksplor lebih jauh untuk kemanfaatan teman-teman dalam meraih cuan dengan Brimo yang ada gitu ya. Tetapi nanti diiringi dengan tindakan-tindakan atau kegiatan misalnya harus buat akun, kemudian registrasi gitu ya. Tetapi intinya Brimo yang udah kita miliki itu udah membantu banget nanti ketika teman-teman ingin sepakat ya dan tertarik gitu, sehingga apa yang disosialisasikan oleh Pak Adi, Bu Vivi dari BRI Dana Reksa itu memberikan potensi cuan kepada teman-teman. Jadi itu ya teman-teman semua, terima kasih atas apresiasi join sambil melaksanakan tugas, sambil fokus untuk mengikuti sosialisasi ini. Dan ini bukan yang pertama. Nanti berikutnya akan kita lakukan lagi, kita laksanakan lagi untuk sharing kepada teman-teman dalam konteks sosialisasi gitu ya. Tetapi intinya bukan hanya mendengar, mengerti, dan memahami ya. Tapi teman-teman menurut saya sih wajib untuk memanfaatkan potensi cuan ini gitu loh. Karena
di era ekonomi global yang variasi untuk mendapatkan cuan itu sudah terbuka lebar, artinya variasinya udah semakin bertambah, bukan hanya dari usaha pribadi atau dari gaji yang cuma yang bisa diharap setiap bulan. Teman-teman harus memanfaatkan sehingga tujuan karirnya moncer dan finansialnya juga moncer itu bisa tercapai. Artinya keseimbangan sebagai seorang insan Pegadaian itu sudah tidak diragukan lagi. Artinya sudah tercapai sehingga bisa meminimalisir potensi fraud gitu ya. Jadi teman-teman udah nggak mikir lagi untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu. Karena ini semuanya adalah didapat cuan ini berdasarkan apa yang ditawarkan oleh Pak Adi, Bu Vivi, yang sebenarnya itu udah bisa diaplikasikan oleh teman-teman. Nah, sekali lagi mohon untuk nanti silahkan bertanya atau karena pasti ada hadiah atau door prize lah ya dari teman-teman yang berpartisipasi, dan kami penyelenggara dari divisi OHC yang kebetulan saat ini sinerginya dengan divisi OHC ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Minta maaf ketika dalam penyelenggaraan ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sudah join, dan kepada Bu Ninis selaku Kepala Divisi Consumer Sales and Management, kemudian Bu Vivi, Senior Executive Vice President BRI Dana Reksa, dan Pak Adi dari Divisi Investment Bank BRI sudah berkenan untuk hadir di acara sosialisasi kita Milenial Cuan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Andi atas apa yang sudah disampaikan. Jadi pada intinya insan Pegadaian, ayo rencanakan masa depan Anda bersama dengan BRI Group, seperti itu ya. Baiklah, sekarang semakin penasaran kira-kira produk-produk apa saja yang ditawarkan ya dari BRI Group. Jadi insan Pegadaian sudah makin penasaran ya, promonya juga apa saja yang ditawarkan oleh BRI untuk para insan Pegadaian. Langsung saja ke narasumber cantik kita yang pertama yang akan memberikan paparan. Langsung kita sambut Eksekutif Vice President BRI kepada Ibu Ninis Indri Suari. Kami silakan. Baik, semangat pagi insan Pegadaian seluruh Indonesia. Pagi. Iya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas pembukaannya Pak Andi Ibrahim yang ini Pak Andi ini memang sangat support sekali kepada kami, dan juga dalam kita bersinergi ya untuk sinergi ultramikro kita. Jadi kita ke depan memang harus saling bersinergi untuk memberikan kebaikan bersama. Pada siang hari ini juga selamat siang pembicara yang lain, Bu Vivi, Mas Adi, dan juga Mbak Michiko. Ini saya akan menyampaikan beberapa produk kita yang pastinya akan menarik begitu ya untuk teman-teman insan Pegadaian seluruh Indonesia, karena memang produk-produk kita ini yang sangat dekat dengan kebutuhan sehari-hari begitu ya, Pak Andi. Jadi di sini nanti saya akan membawakan produk pinjaman berguna, ini multiguna ya. Jadi untuk keperluan apapun dengan tentu saja bunga yang sangat menarik. Kemudian juga buat teman-teman insan Pegadaian yang ingin memiliki rumah, baik itu rumah pertama atau pengen punya lagi begitu ya. Mungkin nanti buat rumah kedua, amin, atau buat yang sudah memiliki putra-putri, ini tabungan buat putra-putrinya, itu nanti juga menarik suku bunganya dan programnya. Kemudian nanti juga akan saya sampaikan produk kita, mungkin kalau kartu kredit rasanya sudah cukup ini ya teman-teman, bahkan mungkin sudah banyak yang memiliki, tapi apa-apa saja yang menarik programnya di sini, dan juga rasanya itu. Jadi 3 produk itu yang nanti akan saya bawakan. Mungkin langsung saja kita di
produk pertama yaitu Briguna ya. Ini kan judulnya milenial cuan. Yeah. Apa sih Briguna gitu? Rasanya kalau employee benefit gitu, ini kalau kita lihat di slide yang sudah disiapkan, employee benefit gitu ya, bisa slide berikutnya. Briguna ya, next. Nah ini, jadi kalau di BRI, nggak apa-apa Mas yang sebelumnya tadi. Yeah. Nah, jadi kalau di BRI itu kita menyediakan ada 2 gitu ya, employee payroll package. Ini makanya kenapa kita di linknya kerjasamanya dengan timnya Pak Andi Ibrahim gitu, karena Pak Andi ini yang bertugas tanggung jawabnya di sisi employee begitu ya. Jadi ini kita ada employee benefit package dan juga ada BRI corporate benefit package. Tapi untuk siang ini yang saya bawakan adalah yang untuk employee benefit. Nah ini employee benefit kita ada berbagai produk mulai dari tabungan. Rasanya kalau teman-teman insan pegadaian, tabungan sudah ada yang untuk payroll, Simpedes ya. Tapi kita selain Simpedes juga ada Britama, dan juga teman-teman kalau punya usaha gitu, misalnya usaha kecil-kecilan gitu ya, yang kalau usaha yang gede kan mungkin ada ketentuan tidak diperbolehkan gitu ya, itu boleh Britama bisnis atau nanti buat relasinya. Kemudian kalau sudah punya tabungan saat ini pasti punya Brimo harusnya. Nah nanti Brimo itu bisa untuk apa saja itu nanti akan saya sampaikan. Kemudian karena Brimo ini super apps gitu ya, nanti buat pinjaman yang Briguna aja nanti pakai Brimo gitu ya. Jadi cuman 15 menit maksimal itu pinjamannya akan cair langsung ke rekeningnya teman-teman Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya adalah KPR. Jadi tadi ada Briguna, kemudian ada KPR, kemudian yang berikutnya ada kartu kredit, baik itu kartu kredit untuk personal maupun kartu kredit untuk bisnis gitu ya. Jadi nanti kalau pada saat itu juga Pak Andi tanya, Bu Nis ini kalau kartu kreditnya itu dengan satu bagian misalnya ada limit secara integrated gitu ya, itu bisa nggak? Bisa banget Pak Andi. Jadi satu divisi misalnya itu punya limit kartu kredit misalnya 200 juta gitu ya untuk keperluan operasional divisinya, tapi kemudian dibagi ke dalam beberapa kartu yang itu dipegang oleh masing-masing kepala bagian misalnya, itu bisa. Nah itu kartu kredit. Kemudian yang berikutnya adalah DPLK. Nah nanti DPLK Pak Adi yang akan menjelaskan secara khusus. Baik, sekarang kita langsung ke Briguna ya teman-teman. Apa sih Briguna gitu? Mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar karena teman-teman kan pasti juga sering datang ke cabang BRI ya untuk mengurus keperluan perbankan begitu, atau minimal datang ke Senyum gitu ya teman-teman yang sudah satu atap dengan kita di sentra layanan ultramikro gitu, pasti kita sudah saling silang ya ininya ya mengenal produk masing-masing. Nah yang Briguna ini kita Brimo dulu ya ini ya. Briguna aja deh, langsung Briguna ya. Ya, Briguna ini sangat luas. Jadi untuk keperluan yang kita sudah mulai punya penghasilan sendiri gitu ya, sudah punya penghasilan tetap, itu bisa. Dan juga yang berpayroll di BRI. Nah ini Bapak Ibu teman-teman insan pegadaian kan sudah berpayroll di BRI. Jadi udah pasti langsung bisa menikmati fasilitas Briguna. Nah ini keperluannya bisa untuk apa saja, karena ini tidak ada kolateral, tidak ada aset yang dijaminkan. Jadi tidak seperti KPR yang asetnya harus sertifikatnya harus di keep oleh bank gitu ya. Ini karena payrollnya Bapak Ibu teman-teman sudah di BRI, jadi kita sudah percaya bahwa nanti pembayaran angsurannya itu akan dibayarkan melalui pendebetan secara rutin pada saat tanggal gajian gitu ya. Nah ini keperluannya untuk apalagi sekarang ya untuk masuk sekolah gitu ya, anak-anak kita yang sudah bulan Juni Juli ini biasanya sudah harus keluar uang untuk bayar ini itu SPP, bayar uang gedung atau untuk keperluan
perlengkapan sekolah misalnya, kemudian juga untuk renovasi rumah juga bisa banget, untuk beli rumah aja bisa, Pak Andi. Jadi ini karena limitnya itu bisa sampai 1 miliar gitu ya, tergantung dengan kemampuan kita dari gaji kita masing-masing, itu bisa tanpa jaminan. Kemudian untuk investasi juga bisa, nanti untuk beli saham, nah itu juga bisa gitu ya. Kalau saham lagi harganya bagus untuk dibeli, nah itu bisa ngambil Briguna untuk beli saham gitu kan, dapat cuan juga nantinya gitu. Kemudian ini kalau untuk yang Briguna kita punya 2 jenis gitu ya. Ada Briguna Karya, itu yang pada saat teman-teman masih aktif bekerja, dan yang satu lagi Briguna Purna. Briguna Purna ini pada saat Bapak Ibu teman-teman nasabah kita yang sudah purna, yang sudah pensiun, itu juga masih berhak mendapatkan fasilitas Briguna, pinjaman Briguna, asalkan memang pembayaran pensiunnya itu dibayarkan melalui Asabri, Taspen, atau dana pensiun yang bekerja sama dengan Bank BRI. Jadi 2 tadi ya, Briguna yang pada saat kita masih aktif itu Briguna Karya. Ini teman-teman yang ikut join Zoom kan yang masih aktif semua ya. Nah itu otomatis pasti masih bisa, asal memang ininya masuk ya, tidak ada syarat yang slick gitu ya, tidak ada permasalahan dengan kredit sebelumnya. Nah itu pasti akan disetujui. Nah kemudian untuk syarat-syaratnya juga mudah ya, karena sudah menjadi karyawan BRI, jadi rasanya menjadi karyawan insan Pegadaian yang sudah menjadi nasabah BRI, pasti KTP, data-data semua sudah ada di Bank BRI. Nah ini adalah Briguna. Nah pasti tanya, Bu Nis bunganya berapa sih Briguna, bagus nggak gitu kan? Nah boleh next slide. Kalau bunganya ini sangat menarik ya, saat ini ada di mulai 8% teman-teman, dan masa pinjamannya ada di 15 tahun. Bisa next slide. Alur pengajuannya boleh nanti saya jelaskan, nggak apa-apa, next slide aja. Nah ini ya, jadi jangka waktunya bisa sampai maksimal 15 tahun, suku bunganya itu mulai 8% gitu ya. Kenapa mulai gitu ya, karena memang nanti untuk yang Briguna Purna itu udah beda suku bunganya. Nah kemudian untuk caranya tadi, untuk caranya itu juga gampang teman-teman. Kalau yang sudah memiliki Brimo, pasti teman-teman sudah memiliki ya, itu langsung masuk aja ke line gitu ya. Nanti kita ada pemutaran video cara mengajukan. Jadi tinggal masuk ke salah satu menu ya, menu lain-lain, kemudian menu pinjaman, kemudian dimasukkan aja data-data, dan nanti nggak lama, maksimal 15 menit itu langsung keluar, Saudara Michiko, Anda berhak mendapatkan fasilitas sebesar 300 juta rupiah gitu misalnya gitu ya. Nah itu langsung bisa dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif ya, tapi jangan dibuat jangan, sayang nanti nggak jadi cuan gitu ya, kan ini pengennya jadi cuan gitu, jadi dibelikan atau diinvestasikan atau dibelanjakan untuk yang produktif gitu ya. Nah itu adalah Briguna. Nah Briguna ini juga jadi nanti teman-teman Bapak Ibu tiba-tiba misalnya dapat WA gitu ya, WA blast dari BRI Info. Nah itu juga bisa. Jadi caranya selain kita aktif membuka Brimo, mengajukan pinjaman melalui Brimo, bisa juga ada fasilitas pre-approve. Jadi kita memberikan fasilitas kepada nasabah kita yang sudah berperol di BRI untuk langsung ditawarkan gitu. Sudah ada limitnya. Betul, sudah ada limitnya. Misalnya yang terhormat Pak Adi gitu. Pak Adi, Anda berhak mendapatkan fasilitas pinjaman Briguna di BRI dengan limit maksimal sebesar misalnya 300 juta misalnya tadi ya, atau 200 juta gitu, sesuai
apa? Iya, sesuai dengan gaji kita gitu ya. Kemampuan kita. Kalau kemampuan kita di data BRI sudah ada pinjaman KPR, sudah ada pinjaman kartu kredit, jumlahnya ada 2 misalnya, semua tercatat di Slik Bank Indonesia, itu kita sudah menghitung gitu. Jadi insya Allah teman-teman memang ini diberikan fasilitas plafon pinjamannya itu yang sesuai dengan kekuatannya gitu ya, sesuai dengan kemampuan membayar angsurannya gitu. Jadi diharapkan tidak membebani gitu ya. Oke, itu untuk Briguna. Baik, kemudian oh ya ini nanti pasti Mbak Michiko nanti akan menyampaikan kalau mengajukan pinjamannya hari ini atau selama pameran di Berlangsung gitu, Briguna di Pegadaian ada hadiahnya enggak gitu ya? Promonya apa gitu? Ada ya? Hadiahnya ada Ibu. Ada ya. Jadi spesial nanti kita akan berikan, jangan Oke. khawatir ya. sip. Terus Ibu Ya. lanjut lagi, masih Lanjut penasaran ya. dengan produk-produk yang ditawarkan nih Bu ya. Oke, saya langsung ke KPR aja ya. Nah, ini menarik ini nih, apalagi ya. ini kan lagi marak nih. Marak Ibu. Teman-teman usia milenial udah punya rumah gitu ya, kan keren ya. Betul. Baru masuk kerja, mungkin 2 tahun, 3 tahun udah bisa punya rumah gitu Atau kan. apartemen. Pak Andi, apartemen. Dan sekarang Nah, ini apartemen kan di provinsi-provinsi udah banyak. betul. Balikpapan, Banjarmasin. Betul Pak. Itu juga Denpasar. sangat ini ya, menarik ya Pak ya. Dari harganya juga rasanya terjangkau. Oke, kita buka slide untuk KPR. Nah ini kalau KPR di BRI itu bisa untuk macam-macam. Jadi nggak cuman untuk beli rumah ya. Beli rumahnya juga bisa rumah baru atau rumah second gitu ya. Bisa Bu ya? Bisa. Oke. Jadi misalnya tertariknya sama rumah yang sudah dimiliki orang lain sebelumnya gitu. Itu boleh gitu ya. Oke. Oh ya ini ada slide yang kenapa sih harus beli properti saat ini gitu ya. Jangan ditunda-tunda gitu. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sudah punya gaji tetap, setiap bulannya sudah ada penghasilan tetap, itu udah bisa mengajukan KPR. Dan kalau beli properti, ya kan kita nggak semua punya punya pilihan, punya warisan gede yang bisa langsung beli cash gitu ya Mbak ya. Kalau bisa beli cash sih alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau nggak bisa beli cash ya kita menyediakan kredit pemilikan properti itu gitu. Nah, kenapa mesti beli properti gitu? Karena yang pasti rumah adalah kebutuhan primer ya, kebutuhan utama tempat tinggal. Pasti lebih nyaman lah tinggal di rumah sendiri. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah berkeluarga yang masih di mertua indah gitu misalnya itu udah bisa lah gitu ya, beranilah beli rumah sendiri gitu. Kemudian harga rumah itu nggak pernah turun, Bapak Ibu teman-teman, udah pasti tuh itu udah umum lah gitu ya. Jadi beli tanah, beli rumah tuh pasti untung gitu ke depannya, karena ini ada surveinya itu kalau kita investasi di rumah gitu ya itu keuntungannya itu adalah 12% gitu ya selama biasanya kalau kita lihat 10 tahun ya. 10 tahun itu rata-rata 12% gitu kenaikannya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan kita menyimpan dana di deposito misalnya, itu rata-rata bunganya kita cuma dapat sekitar 3-5% per tahun. Jadi kalau dibuat investasi beli rumah itu waktu itu di Surabaya kita ada surveinya tuh. Harga rumah di tahun 2012 harganya 250 juta gitu. Pas dilihat lagi harga 10 tahun kemudian gitu ya, itu udah jadi 540 juta. Jadi per tahunnya udah 12 juta gitu ya. Nah ini jadi untung lah pokoknya gitu ya. Kalau beli rumah tuh nggak mungkin turun, nggak kayak beli mobil gitu ya. Kemudian yang ketiga bisa dibisniskan gitu. Jadi kalau kita punya aset itu kalau kita nggak belum perlu menempati gitu ya. Misalnya kita masih di rumah dinas misalnya gitu ya, atau kita masih pindah-pindah gitu karena lokasi tugas masih pindah-pindah, bisa disewakan gitu ya. Kemudian kalau dijual lagi juga kalau lokasinya bagus tuh cepet gitu ya, liquid juga gitu, bisa diwariskan juga, dan itu adalah investasi yang menjanjikan. Nah sekarang bunganya di BRI ini menarik juga nih Mbak Michiko. Ya, Bu. Nih kita tuh sekarang
boleh dibilang paling murah gitu ya. Jadi bunga fix 1 tahun, next lagi Mbak, next lagi, bunga 1 tahun itu kita di rate 2,65%, ya, fix 1 tahun. Oh sorry, next lagi aja. Ini saya ngecapnya kecepatan nih, nggak apa-apa ya. Iya. Jadi fix 1 tahun itu 2,65% ya. Jadi teman-teman kita sekarang juga punya pilihan gitu ya. Kalau apa namanya, misalnya kita ingin apa bunga berjenjang ya. Sekarang itu BRI punya suku bunga yang bunga berjenjang. Jadi kalau kita apa namanya melihat kenaikan gaji kita ke depannya gitu, itu bisa pakai bunga berjenjang. Mungkin next lagi yang bunga berjenjang. Jadi bunga berjenjang kita itu apa namanya mulai dari 3 tahun pertama, bisa dilihat ya, misalnya aku ambil yang 20 tahun deh gitu misalnya. Yang 20 tahun itu bunga tahun pertama sampai tahun ketiga ada di 4,65% gitu ya. Kelihatan ya di sini teman-teman, Bapak Ibu. Sorry, 4,46% ya, 4,46%. Kemudian di tahun keempat dan tahun keempat sampai tahun keenam gitu ya, di 7,76%. Nah ini mungkin kalau 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi saya udah promosi nih. Kalau udah promosi, insya Allah gajinya juga naik gitu ya. Nah itu bisa diperhitungkan tuh, oh berarti nanti aku bisa dapat suku bunga yang lebih tinggi ini aman gitu. Terus tahun ke-7 sampai tahun ke-20, bayangin nih teman-teman, Bapak Ibu, sampai 20 tahun kita tuh fix loh bunganya. Itu ada di rate apa bunga 9,76%. Nah jadi buat teman-teman milenial, insan pegadaian, nggak perlu khawatir ya beli rumah gitu, sampai 20 tahun oke gitu ya. Tapi kalau nggak pengen punya hutang kelamaan ya ambil yang 15 tahun, ambil yang 10 tahun gitu ya. Itu juga cukup apa menarik gitu bunganya. Karena sekarang bunga floating tuh ada di 13%. Jadi cukup menarik gitu ya, angka 9,76 tuh kita fix sampai 20 tahun ke depan. Nah ini ada pilihannya tadi ya, ini yang KPR berjenjang. Kemudian yang tadi slide sebelumnya, itu ada juga yang cuman fix 1 tahun, itu memang 2,65%, kecil ya. Jadi kok aku 3 tahun aja deh gitu misalnya ambil tenornya gitu ya. Misalnya saya lagi punya simpanan banyak, nggak pengen utang lama-lama gitu. Itu bisa tuh, coba yang slide sebelumnya. Itu kita ada fix 1 tahun, 2,65, kemudian ada fix 2 tahun, dan ada fix 3 tahun. Itu juga bisa. Gitu ya. Nah, untuk take over juga bisa. Boleh slide yang 2 slide sebelumnya. Tadi, nah ini. Jadi untuk mengajukan KPR tidak hanya untuk beli rumah baru tadi atau rumah second, tapi bisa untuk renovasi, bisa untuk beli ruko misalnya ya, pengen aku pengen ini nih ada apa usaha kecil-kecilan gitu ya, apa namanya, yang perlu ruko gitu. Silahkan juga bisa. Untuk take over juga bisa banget. Jadi kalau saat ini teman-teman masih punya pinjaman di bank lain, dulu dapat bunga fix misalnya sudah hampir selesai nih fixnya, mau di take over ke BRI supaya dapat fix lagi bunganya, bunganya tetap kecil gitu ya, itu boleh banget. Kita juga menerima apa namanya ini take over dari bank lain. Kemudian top up juga bisa. Jadi top up itu misalnya saya ngambil tenornya 10 tahun gitu ya, Mbak Michiko. Terus ini sudah berjalan 5 tahun KPR saya. Nah itu mau di top up lagi ditambah pinjamannya sama seperti 5 tahun yang lalu juga bisa. Suplesi ya juga bisa. Nah uangnya buat apa? Bisa buat renovasi, bisa buat beli perabotan baru, apa stylenya kan sekarang baru ya, furnishing baru, apa untuk ganti interior design misalnya kayak gitu, itu juga bisa. Jadi terserah, bisa ngambil di yang top up, bisa ngambil beri guna gitu. Jadi
Pokoknya gitu deh gitu ya. Dipermudah sekali ya Bu ya, Dipermudah jadi sekali. semuanya solusinya ada. Betul. Berarti ini juga bisa untuk KPA KPR juga fund. bisa ya Bu ya? Bisa, itu Bisa. KTA sih sebenarnya Briguna Oke. itu sebetulnya. Oke, siap. Itu. Ini menarik sekali jadi Nah. milenial, ya kan? Lanjut Ibu Ninis tadi. Lanjut ya, satu lagi ya produknya. Ini saya Satu agak lagi. agak maraton nggak apa-apa ya ini Nggak produknya. apa-apa Bu, ini kita menyimak dengan baik Oke. sekali, seru soalnya. Baik. Next lagi kita itu tadi yang nanti ada tanya jawab ya teman-teman. Ya. Kalau Boleh, nanti. Bapak Ibu kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Oh ya, satu lagi caranya nih. Gimana nih Bu Ninis gitu misalnya saya pengen cari rumah, saya udah certain area saya tahu, saya pengen cari rumah di Bintaro gitu misalnya. Tapi saya nggak sempet tuh, Sabtu Minggu sibuk banget tuh nganter anak ke sana kemari gitu misalnya ya. Boleh silahkan akses ke homespot.id. Oke, ini merupakan ini aplikasi ya Bu ya? Aplikasi. Jadi ini mortgage ecosystem di BRI yang bisa diakses Bapak Ibu, teman-teman insan pegadaian untuk cari rumah. Oh, Cari rumah. oke. Lokasinya di mana, proyek mana yang available, unitnya gitu ya, lokasinya, developernya siapa. Ini kita udah kerjasama kurang lebih 900 developer di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir yang lokasinya ada di bahkan di Papua ya, di Jayapura, di Kalimantan, insan pegadaian yang di Jawa, yang di mana Sulawesi, itu kita udah kerjasama dengan 900 developer ya, Bu ya? Oke. dengan 1.300 proyeknya yang available karena mereka kita minta untuk selalu mengupdate unit-unit rumahnya. Jadi kalau unit rumahnya udah terjual, itu harus dihapus dari Homespot ID ini. Jadi nanti Jadi silakan. secanggih itu ya Bu ya. Jadi kalau pada Betul. saat kita mau mencari filterisasinya pun juga sudah ada gitu dengan tipe, daerahnya, developernya dari mana, kayak gitu-gitu ya Bu ya. Betul. Oh, canggih. Bahkan ya. sama simulasi Simulasi KPR-nya. kalkulatornya pun juga udah ada. ada. Bu. Oh, Betul. Jadi langsung dihitungkan gitu ya Bu ya. Dihitungkan. Oh, cocok. Saya angsurannya kira-kira berapa tuh untuk rumah yang ingin saya beli. Oke. Jadi dengan rate suku bunga yang saat ini berlaku, pilihannya yang tadi berjenjang gitu ya, itu kita bisa lihat angsurannya kira-kira cocok nggak ya dengan kemampuan saya misalnya gitu. Itu di homespot.id. Jadi nanti silahkan teman-teman Dicek-cek aja dicek ke dulu sana. ya. Betul. Itu yang buat yang nggak sempat ya. Tapi kalau yang aku seneng sih cari-cari rumah yang langsung lihat lingkungannya gitu misalnya, itu silahkan aja. Karena kita juga sudah bekerja sama dengan developer gitu ya. Baik, yang selanjutnya kita ada satu lagi ya. Ada satu Habis lagi. KPR kita kredit card ya. Kredit card itu kita ada namanya business card gitu ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu insan pegadaian yang sudah memiliki kredit card secara personal itu oke gitu ya. Tapi kita juga ada business card yang ini nanti kerjasama dengan pegadaiannya gitu. Jadi nanti logo PT Pegadaian juga muncul di kartu kredit ini. Nah ini contohnya yang di layar ini yang nggak ada ya, nggak ada contohnya nih. Harusnya udah ada tuh contoh yang kredit card yang sudah kerjasama dengan perusahaan tertentu. Dalam hal ini nanti dengan Pegadaian. Nah ini keuntungannya ini boleh dihapus ya, ada webinar chatnya. Nah jadi ini ada free airport lounge ya, ini udah di semua kartu kita juga ada dengan redeem point. Kemudian free annual fee, nah ini menguntungkan sekali ya, free annual fee dengan syarat auto debit dari rekening BRI, sudah pasti. Kemudian fitur cicilan belanja, belanja ringan, bunga cicilan ringan hingga 0%, jadi untuk belanja. Kemudian limit kartunya hingga 200 juta, ini untuk yang business card. Oke, next, kemudian. Saya salfok sama desainnya ya Bu. Nah. Birunya tuh cantik banget. Bagus, ada ini ya, Biru-biru ada batik milenial ya. zaman sekarang kayak warna rok aku Wah, ini ya ini disesuaikan ya Mbak ya. Salfok sama desainnya gitu Biru ya. BRI dong. Oke. Biru. Mau punya langsung insan pegadaian langsung cus loh. Tapi nanti desainnya juga bisa ini kerjasama dengan Custom Ya. juga perusahaan nanti tempat. Custom, sama request pegadaian ya, juga. by Kalau Pegadaian request kan ya. hijau ya Pak ya? Ya, hijau. Nah, dengan hijau Bisa warnanya juga custom, tenang custom. aja bisa Ini itu contoh ya. aja nih, contoh Contoh nih, contoh. ya, contoh.
Jadi nanti desainnya bisa di custom dengan Pegadaian. Iya. Oke, kemudian kita yang berikutnya layanan prioritas. Nah, ini juga merupakan layanan untuk pribadi terpilih, begitu ya. Layanan prioritas itu ada beberapa keuntungan bagi nasabah prioritas. Yang pertama adalah pastinya ada tenaga profesional priority banking yang tersertifikasi, karena nanti akan menawarkan produk-produk tidak hanya produk konvensional, tapi utamanya adalah yang non konvensional ya, yang sudah untuk investasi ya. Jadi reksadana, kemudian obligasi, sukuk gitu ya. Kemudian juga produk bank assurance, ada endowment, ada unit link gitu ya. Benar-benar yang lebih besar mendatangkan cuan gitu ya, dibanding kalau kita menyimpan di deposito atau di simpanan tabungan biasa. Nah ini kemudian ada travel lifestyle. Kemudian ada travel privilege tadi ya, executive lounge itu kita udah kerjasama dengan 21 executive lounge di seluruh Indonesia gratis. Kemudian ada concierge service, ada pengiriman flower atau gift untuk klien gitu ya misalnya, atau untuk keluarga, relasi yang berulang tahun atau sedang ada occasion tertentu, itu bisa dibantu. Kemudian juga setiap harinya, setiap paginya ada market update yang pasti. Jadi kalau kita sudah mulai investasi di pasar uang, di saham gitu ya, setiap harinya ada market update. Kemudian BRI Premium Call Center, jadi call centernya juga khusus. Dan juga ini buat yang suka nonton, kita ada lifestyle privilege untuk nonton di Cinema 21 gitu ya. Kalau setiap hari Jumat dan Sabtu itu pembelian 1 tiket bisa mendapat 2 tiket nonton di studio The Premier. Jadi ini keuntungan sampai 30 Juni, mudah-mudahan nanti diperpanjang lah ini ya. 30 Juni sebentar lagi soalnya. Kemudian ada Infinite and World Access credit card. Jadi ini ada free annual fee untuk 1 tahun untuk kartu World Access dan Infinite. Kemudian kita kerjasama dengan Jelajah Indonesia itu untuk beberapa fasilitas di beberapa hotel, restoran gitu ya. Itu ada beberapa keuntungannya dari sisi diskon dan dari harganya gitu. Ini nanti ada informasi-informasinya secara khusus untuk nasabah BRI Prioritas. Nah syaratnya apa gitu Bu? Ini syaratnya apa sih kalau pengen menjadi nasabah BRI Prioritas gitu ya. Nah ini cukup menyimpan minimal 500 juta di BRI itu untuk tidak hanya di simpanan di tabungan atau deposito, tapi juga untuk pembelanjaan lainnya. Misalnya ditempatkan di reksadana, ditempatkan di ORI, di sukuk, di unit link, itu boleh. Jadi keseluruhan aset under management itu sejumlah 500 juta rupiah di Bank BRI. Tapi untuk ini ada beberapa perusahaan yang kita juga sudah kerjasama. Ini contohnya masih ini tapi di Pegadaian kita bisa 250 juta. Siap. Pak Andi. Jadi untuk BRI Group itu kita bisa di aset under management sebesar 250 juta rupiah di beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan BRI sebagai nasabah inti kerjasama. Kita juga bisa mengadjust minimal simpanan menjadi 250 juta. Jadi nanti lama-kelamaan kan cuannya nambah terus ya. Jadi sama aja gitu lama-lama. Oke, rasanya itu dari saya. Untuk selanjutnya mungkin sampai di sini dulu. Siap, Mbak Ibu. Michiko, untuk selanjutnya Karena ke mungkin teman-teman. Insert Pegadaian pun juga yang sudah menyimak ada pertanyaan-pertanyaan, nanti boleh sekali loh untuk dituliskan di kolom chat ya, karena nanti kita akan pilih penanya yang paling menarik, akan kita berikan saldo
link aja sebesar Rp200.000. Jadi pertanyaan yang terpilih, silakan nanti yang mau bertanya nanti dengan narasumber kita langsung saja dituliskan ya untuk namanya, jangan lupa. Kemudian juga tuliskan dari divisi mana. Oke, seperti itu. Dan terima kasih Bu Ninis untuk penjelasan dan juga pemaparannya tentang produk-produk dari BRI Group. Dan langsung saja juga kita akan lanjut ya ke pembicara kita selanjutnya. Jadi Insan Pegadaian, tunggu apa lagi? Langsung saja buruan pilih. Mau ambil yang mana? Mau semua produk yang Ibu Ninis jelaskan juga dengan senang hati. Boleh hati banget ya. Oke. Kita akan lanjut tentunya ya, ini berikutnya tidak kalah menarik. Kita akan dengarkan bersama, akan ada paparan dari pelaksana tugas pengurus DPLK BRI. Mari kita sambut Bapak Idewa Putu Adi Wijaya Murti. Kami silakan Pak. Baik, makasih Mbak Michiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang insan Pegadaian yang brilian gitu ya. Jadi jadi ada gabungan dari insan Pegadaian dan juga insan brilian gitu ya. Di hari ini tadi udah 50% materi saya udah sampai ke Pak Andi tadi depan. Jadi kayaknya udah tinggal sedikit lagi. Tapi mungkin kami punya sedikit materi yang baru gitu ya. Sama halnya tadi ini sudah sampaikan bahwa kita di sini mau menyampaikan apa yang namanya kebaikan lah gitu ya. Ada produk-produk yang menarik buat insan Pegadaian ini bisa dinikmati, yang harapannya nanti di kemudian hari bisa ya menambah value bagi insan Pegadaian dan keluarga, Pak. Salah satunya adalah produknya tadi dijelaskan Pak Andi tadi adalah DPLK gitu ya. Saya ada paparan sedikit, jadi saya pengen mengajak nih apa namanya insan Pegadaian hari ini untuk membuka yang namanya Brifine pribadi atau Brifine individual. Gitu ya. Boleh ke tayangannya, Mbak? Brifine. Saya nggak hafal juga, jadi harus pakai tayangan. Jadi judulnya adalah menyiapkan dana pensiun pribadi gitu ya. Jadi kita start dengan pertanyaan bahwa kenapa sih kita perlu dana pensiun gitu ya. Boleh ke next slide. Jadi next slide lagi, satu lagi. Biar nggak salah fokus dengan mbaknya yang di gambar. Jadi ilustrasi ini mudah-mudahan sederhana tapi menggambarkan bahwa nanti kita, ya semua dari kita yang bekerja di sebuah perusahaan itu akan memiliki siklus seperti ini. Tidak berlaku ya Bu Ninis tadi yang Bu Ninis sampaikan, warisannya banyak, ini nggak berlaku gitu. Karena nanti semakin hari semakin tua semakin kaya gitu. Tapi kalau ini sih normal ya, seperti saya seperti ini. Jadi nanti yang warna biru nyambung putus-putus itu adalah orang yang sudah mempersiapkan dana pensiun dengan baik, ya ada sedikit turun-turun sedikit lah gitu ya. Tapi kalau yang nggak punya itu ya mungkin akan cenderung turun drastis dan bahkan akan ada istilahnya PKL, pensiun kerja lagi gitu ya. Kalau dari kita saya yakin ya mungkin kita pengennya ya udah pensiun ya sama cucu gitu ya. Ini kayaknya kalau milenial ngomongin pensiun kayaknya kejauhan ya. Tadi kan udah ngomongin cucu gitu ya. Tapi ini aja masih ada yang jomblo. Tapi perencanaannya harus dari sekarang. Oh, Pak rencana Adi. betul. Setuju. Karena ini Pak Adi bicara bukan hanya kepada teman-teman yang milenial yang udah otomatis ikut program PPIP yang saat ini dikelola oleh DPLK BRI. Nah, teman-teman yang ikutnya PPMP, program pensiun manfaat pasti, nanti ketika udah dijelasin Pak Adi, ternyata bener juga, ngapain kita PKL, udah pensiun kerja lagi kan gitu. Karena setelah pensiun ternyata masih banyak cicilan kan gitu. Jadi dari sekarang untuk mengakses Brifine-nya secara individu, secara pribadi gitu kan. Kan teman-teman kalau dilihat dari struktur gajinya, saya kira sangat memadai untuk bisa ikut program Brifine itu. Jadi nanti ketika pensiun double, PPMP-nya dapat, Brifine-nya dapat gitu. Nah teman-teman yang udah PPIP juga silakan nambah lagi, ya kan? Betul Pak. Sip. Kita lanjutkan ya Pak Andi, izin betul sekali Pak Andi. Jadi kuncinya adalah merencanakan sih sebenarnya. Kita nanti mau pensiun seperti apa ya kita yang merencanakan. Boleh ke paparan yang selanjutnya. Next. Jadi ini fenomena yang sekarang muncul Pak Andi, Bu Ninis dan Bu Vivi. Jadi kalau kita lihat datanya sih istilahnya angka kebergantungan ya, dependency ratio itu 45% kira-kira. Artinya 100 orang usia produktif di Indonesia gitu ya, itu menanggung 45 orang. Bayangin ini berarti 2 orang ya, 2/1 ya gitu ya. Menanggung 1 orang yang usia yang non produktif. Dan kalau kita lihat faktanya, ini saya dapat data kemarin dari teman-teman ini bahwa sumber penghasilan lansia atau orang yang sudah bekerja itu 78% ternyata
dari anggota keluarganya yang lain yang Iya. masih produktif itu datanya gitu ya. Sisanya mengandalkan kiriman barang dan hanya 6% yang sudah mempersiapkan dana pensiun, Pak. Jadi ini masih kecil sekali, makanya kita selalu campaign Pak Andi dan Iya. sangat support pada kita. Ya ini memang tujuannya nanti agar ada istilah satu lagi namanya replacement ratio, bahwa nanti angka penghasilan kita ketika kita nanti sudah pensiun itu ya syukur-syukur bisa 100%. Replacement ratio-nya artinya berapa penghasilan kita nanti di pensiun ya segitu nanti terakhir aktif bekerja ya segitu nanti kita pas pensiun begitu ya. Jadi nggak kaget ya. Jadi nggak kaget, lifestyle-nya jadi nggak ada adjustment yang terlalu banyak begitu. Iya. Ini generasi sandwich ya Pak Adi Ini ya? generasi Sandwich. Generasi Tadinya- sandwich, Pak. Pada umumnya generasi sekarang itu membiayai generasi yang generasi Orang Iya, tua orang tuanya. sebelumnya, dan Iya. dan juga generasi Anak-anaknya. anak-anaknya kecepit Bu di tengah Iya. gitu Nah, ya. makanya untuk supaya generasi sandwichnya bisa berkurang secara signifikan, teman-teman harus merencanakan dari sekarang Betul, gitu. Betul. Dan menurut riset juga sebenarnya ini bukan berapa besar kecilnya berinvestasi sebenarnya Pak Adi, tapi ini Siap. lebih kepada knowledge bagaimana komitmen kita untuk mulai gitu ya. Karena yang berat biasanya yang memulainya gitu. Ya, Kita ya. boleh next. Nah ini kita harus mengenal juga pilar pensiun. Kita ada 3 pilar pensiun, mungkin boleh ketayangan. Jadi kita menamainya 3 pilar pensiun sejahtera gitu. Yang pertama ada yang dari pemerintah, ini pasti ya Pak ya, insan Ya. pegadaian pasti semua punya, insan BRI juga punya, Wajib. wajib ya, jaminan Ya, pensiun dan iuran undang-undang. pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Ya. Terus kemudian yang kedua dari pemberi kerja, ini sudah banyak nih, dari pegadaian sudah ada dana pensiun pegadaian ya Pak ya, manfaat pasti Betul. untuk yang sebelum tahun 2007 kalau nggak Iya, salah Pak. yang rekrutnya sebelum 2007. Rekrutmennya sebelum tahun 2007. Kemudian juga untuk yang setelah tahun 2007 ada yang namanya PPIP tadi Pak Andi sudah Iya. jelaskan di depan. Nah ini adalah 2 pilar utamanya gitu ya. Tapi salah satu yang nanti akan juga menentukan kita itu mau pensiun kapan dan seberapa besar kita dapat gaji pensiun gitu ya. Itu adalah yang pilar ketiga ini yang sering dilupakan dan juga kadang-kadang banyak kadang yang nyalahkan gara-gara jumlahnya kecil gitu ya. Padahal kita juga bisa membangun sendiri pilar pensiun kita yang kita sudah atur gitu ya. Ya. Seberapa besar lifestyle yang kita inginkan nanti ketika kita pensiun begitu. Jadi sekarang caranya pun sudah mudah, kita tinggal buka aplikasi Brimo, di situ kita tinggal buka menu DPLK, kita tinggal langsung Pak Ya. isi data yang dibutuhkan, kemudian rekeningnya juga jadi hari itu tanpa Ya. harus datang ke kantor BRI terdekat gitu ya. Bahkan kalau dulu harus datang ke kantor BRI terdekat, kalau sekarang cukup lewat aplikasi Brimo aja. Karena know your customer-nya udah jalan itu ya. Betul. Karena pada saat buka Brimo itu kan udah otomatis. tercapture semua ya. Betul, Oke. data-datanya sudah diintegrasikan gitu. Oke. Kemudian next, apa sih manfaat gitu ya? Apa sih manfaat ikut? Oh ini syarat dan ketentuan produk. Kalau misalkan kita mau membuka DPLK individu gitu ya. Jadi mudah sebenarnya, iurannya cukup 100.000 per bulan. Tadi saya sampaikan di awal bahwa mulai berinvestasi itu yang butuh komitmen sebenarnya. Nggak perlu harus punya modal besar gitu, nggak perlu sebenarnya. Cukup 100.000 rupiah per bulan, itu Bapak Ibu sekalian sudah punya bisa DPLK individu gitu. Terus kemudian bukanya juga channelnya lewat Brimo. Nanti ngeceknya pun gampang karena kita juga satu-satunya DPLK di Indonesia. Tadi Pak Andi sudah berikan clue di depan karena transparansinya juga terbaik saat ini. Kita satu-satunya DPLK yang mempublish return investasi kita di harian investor daily gitu ya. Iya. Dan kita juga punya portal namanya DPLK, portal microsite DPLK BRI. Alamatnya ada dplk.bri.go.id, itu untuk melakukan pengecekan saldo dan juga untuk melakukan simulasi kalau mau menghitung dari misalkan tadi yang sudah pakai PPMP 5 tahun lagi pensiun, tapi saya ingin dapat pensiun sekian, kira-kira saya harus menyiapkan dana sekarang. Nah, simulasinya ada di portal dplk.bri.go.id, Pak. Jadi ini caranya mudah. Next, ini manfaatnya. Jadi sebenarnya ini yang sering nggak disadari gitu ya. Satu, kami bagi dalam 2 kategori manfaat untuk memiliki dana pensiun individu. Itu yang pertama, ini merupakan personal financial planning. Yang pertama nanti yang akan menjadi sumber passive income ketika masa pensiun. Jadi cuannya nanti Pak sebenarnya. Iya. Cuannya dikumpulin dulu ketika masa aktif, kemudian akan dinikmati cuannya di di masa pensiun ketika kita sudah tidak bekerja. Kemudian manfaat tunai tersebut kadang-kadang juga bisa karena sekarang ketentuannya di OJK Pak, bahwa dana pensiun ini bisa diterima tunai. Kalau dulu kan harus diterimakan setiap bulan ya Pak. Iya. Kalau mau yang passive income dapat gaji pensiun setiap bulan juga bisa. Bisa. Kalau mau dapat gelondongan 10 Sekaligus, gitu ya, iya. dapat misalkan sekarang lagi kan istilahnya lagi muncul sering ya. Ada space kosong jadi mixway gitu ya, mau buka mixway gitu. Mixway. Boleh tuh. Jadi dana pensiunnya nanti buat modal yang produktif untuk. Nah, kalau ini PKL pensiun kerja lagi jadi wirausahaan, Pak. Iya, gitu. iya, iya. Karena dulu waktu kerja nggak sempet gitu kan Iya. Pak jadi entrepreneur, nah sekarang Iya. kesempatannya Pak. Atau mungkin nanti pinjem di Briguna Iya. franchise-nya Ada, sendiri. Iya. ada Indomart, ada Nah, Omni Itu gitu. makanannya udah banyak, itu juga bisa DP-nya dari DPLK kemudian Iya. misalnya dimodali oleh
Brigunanya Iya. bonus itu juga bisa gitu ya. Jadi itu benefitnya. Terus kemudian yang satunya lagi adalah tax planning. Jadi ini tax benefit yang sering kali peserta DPLK itu nggak paham gitu ya, bahwa return investasi DPLK itu nggak ada pajaknya Pak. Iya. Jadi kalau kita bikin deposito di perbankan manapun, bunganya itu dipotong 20%. Kemudian kita beli obligasi, kuponnya dipotong 15 ya, kalau nggak salah 15% sekarang. Jadi kalau DPLK instrumennya sama sebenarnya, obligasi dan deposito dan juga ada saham. Cuman ini returnnya ini nggak kenakan pajak. Ini sudah guaranteed dari pemerintah bahwa instrumen yang dikeluarkan DPLK ini tidak kenakan pajak. Jadi peserta menikmati selama durasi masa kepesertaannya di DPLK ini nggak dikenakan pajak gitu Pak. Jadi ini adalah tax incentive ya. full betul. Terus Returnnya. kemudian iuran DPLK ini dapat dikonsolidasikan sebagai faktor pengurang pajak penghasilan. Nah ini case by case memang Pak, kalau memang ini bisa dilakukan di awal, di split di awal, sehingga ada yang masuk ke penghasilan dan juga yang masuk ke mana namanya ke DPLK ini bisa dikonsolidasikan, ini bisa menjadi apa namanya tax benefit untuk pajak pribadinya, pajak penghasilan pribadinya. Next. Siap. Nah ini kita juga penting mengenal nanti kalau buka DPLK itu ketika buka Brimo nanti Bapak Ibu sekalian akan memilih yang namanya pilihan investasi. Ya kalau di kantor yang DPLK ya dari kantor Pak dari Pegadaian itu adalah gabungan antara pasar uang dan juga pendapatan tetap. 20-80 kalau nggak salah ya Pak ya, sama seperti yang di BRI Group. Jadi 20% pasar uang dan 80% pendapatan tetap. Jadi ini risikonya sebenarnya low to moderate gitu ya Pak ya. Nah nanti kalau Bapak Ibu sekalian misalkan saya masih usia 25 tahun, berarti akan pensiun di 56, di Pegadaian akan punya waktu 31 tahun gitu ya. Menurut saya instrumen saham ini juga cocok untuk dipilih gitu ya. Jadi nanti peserta bisa kalau memang sudah biasa bertransaksi ya saham, biasa beli reksadana saham, itu boleh juga memilih DPLK saham gitu ya. Atau pilihan investasi yang lain. Jadi kenali dulu risk appetite-nya, kemudian target manfaat pensiunnya berapa juga di rank-rank. Kita punya toolsnya tadi dplk.bri.co.id untuk menghitung kira-kira target pensiun saya berapa, saya mau kejar dengan instrumen apa. Terus kemudian yang perlu diketahui juga bahwa DPLK BRI ini juga mengikuti ketentuan dari OJK terkait dengan mitigasi risiko investasi. Jadi ada yang namanya life cycle fund. Nanti kami akan berikan notifikasi Pak Andi kepada peserta bahwa menjelang pensiun, kalau misalkan dia di saham nih 2 tahun menjelang pensiun, nanti akan dapat notifikasi Bapak akan stay di saham atau mau dipindah ke instrumen yang lebih konservatif agar menjelang pensiun nanti instrumennya tidak bergejolak gitu ya, jantungnya semakin sehat gitu ya. Gitu. Ada notifikasi. Betul, Bu. Ada pilihan. Ada pilihan. Jadi diberikan kebebasan untuk memilih. 2 tahun sebelum Pensiun. 2 tahun sampai 5 tahun sebelum pensiun, Bu. Iya. Jadi gitu. Jadi jangan khawatir nanti bagaimana ya kalau investasinya berfluktuasi ya, nanti akan ada mekanisme life cycle fund tersebut. Terus kemudian peserta juga sebenarnya dengan karena apa namanya ya, mengecek DPLK itu sekarang sudah sangat mudah. Nanti akan ada account statement yang akan diterima langsung ke emailnya masing-masing, maka nanti juga ketika merasa tidak aman gitu ya, masa ini nggak sesuai dengan apa ya tujuan investasi saya, itu bisa di switching sebenarnya. Setelah 1 tahun kepesertaan itu 2 kali dalam setahun bisa melakukan switching. Nah ini juga salah satu apa ya namanya mekanisme untuk melakukan mitigasi risiko investasi gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Next, ini mungkin yang terakhir ya. Jadi tadi ini return. Nah jadi kalau kita lihat sampai dengan bulan April 2023 nih historical return DPLK BRI per fundnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita cara bacanya adalah kalau Prefine pasar uang itu April 2023 dibandingkan April 2022 itu returnnya adalah 4,21, sedangkan benchmarknya adalah 3,16%. Ya, benchmarknya ini adalah indeks reksadana pasar uang gitu ya. Kemudian pasar uang ini instrumennya adalah ditempatkan di deposito ya. Instrumen deposito perbankan di Indonesia. Kemudian kalau Prefine pendapatan tetap ini instrumen iuran Bapak Ibu sekalian kita tempatkan pada instrumen obligasi surat utang, baik itu surat utang negara maupun surat utang korporasi gitu ya. Yang ratingnya tentu saja harus memenuhi kriteria kita. Kita realisasikan returnnya di April itu 6,35 gitu ya. Jadi kalau Pegadaian berarti kalau yang dari kantor itu 20% 4,21, 20% kali 4,21 ditambah 80% kali 6,35 ya mungkin di average di 4-5% gitu ya. Itulah return. kalau ini saham gitu ya. Saham ini apa namanya di bulan April ini masih negatif, Bu. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun lalu sih kita sudah bisa realisasikan returnnya itu cukup tinggi ya, 10% di tahun 2021, 3,04 di tahun 2022, Bu. Bahkan kalau kita tarik data yang lebih panjang lagi itu kita pernah realisasikan 11% ya. Di cycle ekonomi tertentu gitu itu kita bisa memanfaatkan momentum itu juga gitu. Tuh, next.
Satu lagi. Nah, ini kita punya program namanya BGRP, BRI Group Retention Program ya tahun 2023. Jadi kami memfasilitasi, tadi kan kita mengajak, harus difasilitasi dong gitu ya. Apa promonya? Nah, ini kita promonya adalah kalau Bapak Ibu sekalian, member dari BRI Group, insan pegadaian semuanya berminat untuk membuka Brifine individu, gampang caranya tinggal buka Brimo aja, buka Brifine, kemudian nanti akan diberikan free setoran awal sebesar 128.000. Kenapa 128? Karena tahun ini BRI ulang tahun yang ke-128 gitu Bu. Jadi caranya gampang, tinggal ikutin step-step ini, kemudian nanti harus mendaftar di link yang kami sediakan. Kuota Bu, kuotanya terbatas hanya untuk 1.500, 2.000 pertama gitu ya, 2.000 orang pertama. Jadi harus mendaftar di apa namanya di link yang sudah kami sediakan. Jadi nanti kami otomatis akan transferkan dananya ke setoran awal sebagai setoran awal DPLK-nya gitu sih. Jadi mungkin ini mudah-mudahan menarik Pak Andi untuk apa ya, mendorong teman-teman insan pegadaian semuanya membuka Brifine yang mempersiapkan tadi masa pensiunnya sejahtera. Jadi cuannya nanti pas pensiun gitu Bu. Jangan PKL. Jangan PKL. Pensiun kerja lagi. Pensiun ngomong cucu gitu ya. Dan sehat selalu gitu. Jalan-jalan dong. Jalan-jalan traveling ya dah. Menikmati masa tua seperti itu Buka ya. franchise nanti dari Briguna franchise juga ada ya. Bisa Gitu ya. ya. Menarik sekali. Terima kasih Mas Adi atas pemaparannya. Ya, sama-sama. Ya. Jadi sekali lagi untuk insan pegadaian seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, nanti kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan untuk disampaikan melalui kolom chat dengan menyebutkan nama, unit kerja dan juga pertanyaannya ya. Baiklah, kalau begitu yang terakhir ya, the last but not least, kita akan mendengarkan paparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh SEVP Retail and Information Technology BRI Dana Reksa. Langsung saja kepada Ibu Vivi Virgantria, kami silakan. Terima kasih Bu Ciko. Selamat sore rekan-rekan pegadaian, insan pegadaian. Selamat sore juga Pak Andi yang sudah memfasilitasi Ibu Ninis dan Pak Adi. Ini sebetulnya jadi pembicara terakhir, ada keuntungannya nih. Semua udah terpaparkan gitu ya. Jadi saya dari tadi mensummary-kan dari Pak Andi sudah membangun awareness dan memotivasi untuk rekan-rekan insan pegadaian. Ayo biar cuan seperti apa, dan lumayan panjang untuk deskripsinya. Dan Ibu Nini sudah menyampaikan apa aja produk-produk dari Bank BRI yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk program milenial cuan ini. Sampai Pak Adi sampai udah menjelaskan, sampai memikirkannya sampai ujung gitu ya. Sampai ujung. Nah, jadi sampai ujung karir gitu ya. Jadi, nah saya tinggal summary-nya aja. Nah, mungkin waktunya juga agak mepet, teman-teman dari insan pegadaian juga banyak hal yang dikerjakan. Nah, biasanya seperti ini ya, kalau saya menjelaskan mengenai instrumen pasar modal, saham, reksadana, obligasi gitu ya. Nah, hal yang paling gampang gitu ya, paling gampang masuk di rekan-rekan sekalian seperti ini. Biasanya menurut kalian, petinggi di pegadaian deh, petinggi di pegadaian kira-kira punya saham nggak sih? Pasti jawabannya kayaknya punya deh Bu. Nah, apalagi petinggi-petinggi di BRI. Nah, Ibu Ninis, Pak Adi, kira-kira mereka punya saham nggak ya? Kayaknya pasti punya deh. Nah, jadi kalau kita lihat ya, secara survei, pemilik bisnis, petinggi di ini ya, di perusahaan, entrepreneur, most of semua mempunyai saham. Nah, kenapa sih sampai harus investasi di saham? Nah, kita coba lihat ya beberapa hal di kedepannya ini ya. Coba slide sebelumnya. Slide sebelumnya boleh Pak? Slide sebelumnya. Yang sebelumnya. Nah, sebelumnya dulu kita pengen kasih brief dulu bahwa kita ini sudah satu kapal Pak. Secara nama kami bernama BRI Dana Reksa Sekuritas, di mana secara pemegang sahamnya 67% atau 2/3-nya sudah menjadi milik Bank BRI. Jadi sebelumnya bernama Dana Reksa Sekuritas. Nah, kalau dilihat histori, Dana Reksa Sekuritas ini merupakan salah satu sekuritas terlama gitu ya. Yang pionir-pionir awal itu adalah Dana Reksa Sekuritas. Cuman memang banyak bermain di
segmen-segmen yang institusional gitu ya. Jadi kenapa sampai teman-teman yang agak milenial, ini apa sih namanya? Mungkin namanya lebih kenal dengan sebelah. Cuman karena sudah diambil oleh BRI, kita udah akan go to retail dan akan memasarkan untuk produk-produk saham secara retail banget ya. Kemudian nextnya, mungkin beberapa yang saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi, Bu Ninis, dan Pak Andi, saya akan skip supaya maksimal ya. Oke, nextnya. Nah, tadi ini juga sudah dijelaskan sebetulnya untuk sebelum kita berinvestasi kita mau ngapain sih gitu kan? Apa sih tujuan kita? Oke, saya coba spesifikasi di saham ya. Nah, untuk saham sendiri tujuannya sebetulnya ini, ada yang ya saya cuma mau killing time aja gitu ya, saya kayaknya nggak ada kerjaan nih Bu, pagi-pagi daripada saya tidur saya mendingan habisin waktu. Nah itu juga tujuan sebetulnya, tujuannya adalah killing time, habisin waktu, itu juga suatu tujuan. Tapi ada juga yang pengen ya udahlah nanti pengen liburan tahun depan atau liburan tahun ini akhir tahun, ada yang juga ingin naik haji. Nah ini beberapa tujuan investasi yang kita harus kenalin dulu, kita ini mau yang mana nih, atau bahkan next. Nah, nextnya ini sama dengan yang Pak Adi jelaskan, udah untuk pensiun deh. Nah, ini juga bisa juga investasinya bisa diarahkan ke saham juga. Setelah mungkin yang tadi masuk ke DPLK, masuk ini. Nah, ini variasi yang bisa kita lakukan juga. Ini investasi secara langsung. Jadi kalau kita punya saham, nanti kita coba lihat ya, kita nih akan jadi apa sih? Coba nextnya. Nah ini tentu kalau investasi nggak bisa. Nah ini yang menjadi kayak penyakit tanda kutip ya. Beberapa teman-teman yang investasi saham selalu pengen gini, Bu, saya mau dong saham apa ya, beli pagi, kalau bisa siang langsung cuan gitu ya. Itu selalu jadi pertanyaan yang holy grail gitu ya. Nah tentu saja kalau investasi kita harus punya perencanaan dan punya tujuan, dan tentu yang namanya kita investasi nggak bisa dalam semalam gitu ya. Jadi nanam toge atau nanam kebun jati gitu ya, nah, itu akan beda. Pemilihan sahamnya pun akan beda. Kalau mau nanam toge ya semalam juga udah tumbuh gitu ya. Nah tentu ada trik-trik khusus untuk bagaimana kita untuk trading seharian atau tradingnya agak panjang. Nah tentu semua ada ilmunya, dan don't worry, dari tim BRI Dana Reksa Sekuritas akan siap menemani Anda untuk journey ini. Okay, next. Nah, ini juga sebetulnya sudah dijelaskan kenapa sih kita ditanamkan tadi, aduh kenapa sih harus investasi, jangan dapat gaji 1 juta, habisnya 1.500.000 malah nombok gitu ya. Malah minus ya Bu? malah minus, minjem pinjol gitu ya. Jangan. Nah ini yang mindset ini yang milenial juga mesti tahu nih, dengan segala macam tawaran ya. Juga instrumennya banyak banget nih, milenial pengennya tuh instan gitu kan. Nah cuman memang habit orang Indonesia pengennya instan cuan. Cuman ya tetap aja kita harus membekali diri kita dengan knowledge yang ada. It's good ada teman-teman yang ada di sini, ada dari teman-teman Bank BRI, dari Bridge juga. Kita akan membekali rekan-rekan dari Pegadaian dengan edukasi yang semaksimal mungkin agar cepat jadi yang pemenang di market ya. Nextnya. Nah ini juga sudah dijelaskan dari Pak Adi, jadi saya tidak akan mengulang, ini usia-usia ada produktif. Nah selalu pertanyaannya gini, jadi Bu kita kapan sih beli sahamnya? Ya kalau bisa 20 tahun yang lalu gitu ya. Cuman kalau udah lewat dari 20 tahun lalu gimana? Ya udahlah sekarang gitu ya. The best time adalah sekarang. Nah tentu saja kita tidak tahu akan terjadi apa di market, tapi it's okay. Kita akan dari BRI Dana Reksa Sekuritas kita punya ramuan. Bagaimana sih kalau beli selalu untung, kalau jual juga selalu untung. Nah itu nanti ada pembelajaran khusus yang nantinya kami akan koordinasikan juga dengan HC. Kita akan lakukan edukasi ke semua titik-titik yang ada di Kanwil untuk Pegadaian untuk melakukan hal ini. Atau kadang-kadang, aduh Bu, saya udah punya saham, tapi nyangkut. Ya, nah itu pertanyaan yang menarik juga sebetulnya, karena mungkin semuanya yang ada di sini berapa sudah mengenal dunia saham, tapi kalau dilihat portfolionya, kok merah semua gitu ya. Nah, bagaimana kita menghandle yang merah-merah ini? Nah, juga tentu dari BRI Dana Reksa Sekuritas punya program-program khusus untuk nyangkuter. Ya, nyangkuter. Nyangkuter ini penting banget karena jadi kapok, jadi aduh, padahal kan ini potensinya besar gitu ya. Oke, next. Nah, ini untuk pembeda aja.
kapan sih kita berinvestasi di melalui BRI Dana Reksa Sekuritas, kalau mau beli saham, mau beli obligasi, reksadana, sukuk, nah itu bisa melalui BRI Dana Reksa Sekuritas. Tapi kalau mau, Bu, saya mau beli sawah sehektar, itu nggak bisa, karena itu ke sisi sektor real ya. Pertanian, perdagangan, nah itu bidangnya tentu saja beda. Oke, next. Nah ini beberapa, ini overview saja ya. Kalau kita investasi saham, kita akan berkenalan dengan entity-entity seperti siapa sih? OJK. Kenapa OJK? Karena OJK yang mengawasi kita-kita dalam melakukan bisnis ini. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia, itu nanti akan jadi apa ya, entity yang akan kita sering dengar ya. KASEI, itu tempat saham kita disimpan di sana. Jadi bukan simpennya di BRI Dana Reksa Sekuritas. Bagaimanapun secara barang kita akan dijaga di Kustodian Sentral Indonesia, jadi aman terkendali, gitu ya. Jadi dari BRI Dana Reksa Sekuritas, namanya broker. Mungkin kalau rekan-rekan sering mengenal broker, ya udah kita ini adalah broker. Jadi kalau secara namanya perusahaan sekuritas, broker itu sebetulnya sama aja istilahnya. Cuman bahasanya tergantung kita lagi di pasar atau lagi di yang formal gitu ya, bicaranya seperti itu. Nah untuk perusahaan-perusahaan yang kita bisa beli apa saja, tentu saja banyak. Kita selalu meletakkan BBRI di ikon pertama, karena nanti kalau kita lihat kinerjanya BBRI itu luar biasa sekali. Baru-baru ini juga secara harga juga udah all time high istilahnya kita ya, harga tertinggi sepanjang masa. Jadi kita sebagai perusahaan anak yang memang menjadi BRI menjadi induk kita, ada baiknya kita pun mempunyai saham BBRI. Nah tentu ada yang lain-lainnya, tapi nanti kita akan sorot untuk performance-nya. Oke, next-nya. Oke, ini beberapa teori saja. Kalau kita beli saham, sebetulnya kita beli perusahaan. Kadang-kadang gini, cita-cita kita itu kan, aduh kayaknya pengen punya bisnis gitu ya. Kadang-kadang ditanya pengen bisnis apa, nanti aja deh nggak tahu apa gitu ya, masih bingung. Nah sebetulnya di saham pun kita sudah menjadi pemilik bisnis gitu ya. Jadi nanti tiap tahun dapat dividen. Nah tadi yang mengenai passive income dan sebagainya tentu bisa melalui saham juga. Oke, next. Nah ini ya seperti ini. Jadi kalau kita beli saham BBRI, sebenarnya kita ini shareholder. Jadi selain jadi perusahaan anak, jadi shareholder juga, Pak. Iya betul. Jadi, minimal kita mengakui gagang pintunya punya kita. kita. Walaupun 0,00000 sekian persen gitu ya. Iya. Walaupun satu satu lot, berarti ini kita bisa mengakui itu gagang pintunya cabang BRI punya kita tuh. Benar Pak, kalau punya saham Garuda juga bisa merintahin pramugari. Saya ini pemegang saham Garuda loh. Nggak nanya berapa persen kan? Nggak nanya, yang penting pemegang saham gitu ya. Dan ya memang banyak untuk masyarakat yang punya koleksi. Kalau punya saham 200 gitu ya. Kadang-kadang kita bingung, Bapak ngapain sih punya saham 200 biji? Ya Bu, saya biar kalau masa pensiun saya keliling buat RUPS. Oh iya. Jadi menghabiskan waktu dengan RUPS, jadi setahun penuh sibuk banget bapaknya. Jadi keliling RUPS sana sini di hotel Pak. Jadi lumayan, makan siang gratis, dapat souvenir. Iya. Jadi itu tujuan juga sih. Itu namanya tujuan investasi saham 200 macam gitu ya. Diversifikasi. Nah, diversifikasi sekalian dan menghabiskan waktu masa tua. Jadi selain PKL ya sudah bisa ikut RUPS. Networking itu. Networking juga. Jadi cukup menarik untuk kita mempunyai saham. Oke, next-nya. Nah, ini sektor-sektor sebetulnya, sektor-sektor yang kita bisa investasikan gitu ya. Tadi ada macam-macamnya. Kalau ini sektor, kadang-kadang kita sendiri, kita ini datang dengan background yang berbeda-beda. Mungkin Bu Dinis dari Padang ya Bu ya? Jawa Bu. Jawa, okay. Dari Jawa, itu biasanya mikirnya pertanian gitu, karena tanahnya subur. Nah, tentu ada sektor-sektor pertanian yang bisa dijadikan acuan gitu ya. Nah, kalau BRI sih sebetulnya sektornya adalah finansial. Nah ini kalau finansial ini bagusnya apa? Dia menopang semua sektor yang ada.
mau pertanian, mau pertambangan, itu pasti infrastruktur, semua pasti akan butuh banking sebagai backbone untuk pembayaran bank, untuk tadi payroll ke ini karyawan-karyawannya, untuk tadi kredit Briguna untuk DPLK. Nah, jadi perbankan ini menjadi satu backbone untuk semua sebetulnya, semua bisnis yang ada. Nah, Oke. Nextnya agak yang terakhir aja ya Pak ya, untuk how to-nya. Nah, bagaimana sih kita, kayaknya menarik juga nih ya, punya 200 saham tadi ya. Nah, gimana memulai? Nah, tentu saja tadi sama seperti Pak Adi, untuk apa ya, kita pun terintegrasi dengan Brimo sebetulnya Pak. Jadi kalau teman-teman dari Brimo, dari sana bisa lihat ikon RDN. Nah, ini penting nih. Nah, ini sebetulnya sebelumnya Pak. Nah, kadang-kadang ini ada yang bilang, nanti pulang ke rumah tanya ke ibu, udahlah nggak usah main saham, saham itu terlalu tinggi ininya kan. Itu untuk orang yang tidak belajar. Tentu saja kalau harus kita belajar, tentu ada tips and trick yang harus kita ketahui. Nah, kalau di survei-survei resikonya tinggi nggak sih? Tenang, masih lebih tinggi judi online. Jangan itu. Ya, masih lebih tinggi judi online. Jadi tetap saham itu kita harus pelajari secara fundamentalnya, dan ini menjadi satu instrumen yang memang legal gitu ya. Kalau memang ditanya pas orang rumah, aduh jangan deh main saham, itu judi gitu ya. Kalau judi udah pasti kita udah ditangkap pemerintah ya Pak ya. Iya, tentu saja enggak ya, karena udah diawasi OJK dan secara regulasinya juga sudah diatur sedemikian rupa. Dengan catatan, dengan cara yang benar ya. Oke, nextnya mungkin yang agak terakhir. Nextnya lagi. Next. Nah, bagaimana memulai? Ada beberapa cara ya. Jadi satu melalui Brimo. Dari Brimo tadi seperti Bu Ninis bilang sudah super apps. Dari Brimo kita bisa nanti lihat di lainnya itu ada RDN. Tinggal klik dan buka akun. Udah bisa langsung membuka akun di Bridge. Nah, selain itu juga bisa aplikasi Bridge juga tersedia di App Store maupun Play Store. Kita bisa explore di sana. Nah, kurang lebih jika kita sudah melakukan itu, kita sudah siap untuk investasi saham, reksadana maupun obligasi. Kurang lebih seperti itu, Bapak Andi dan Bapak Ibu sekalian. Terima Siap, Ibu Vivi terima kasih. Jadi nggak sabar untuk buka RDN nih, kayaknya nanti ajarin ya Bu ya. Siap. Bisa ya. Oke, kalau begitu Ibu Vivi sudah, Bapak Adi sudah, Bapak Andi pun juga sudah ya. Bu Ninis tadi ada salah satu video yang ingin ditayangkan Ibu, ini mengenai apa nih Bu Ninis? Boleh teman-teman tadi untuk bagaimana mengajukan pinjaman Briguna. Oh iya betul, iya Ibu. Simulasinya. Ini ada videonya. Dalam kehidupan, kita semua pasti punya impian. Dan untuk itu, kita semua pasti butuh dukungan finansial. Untuk kamu yang punya rekening gaji dari instansi atau perusahaan yang sudah bekerja sama dengan BRI, gunakan Briguna Digital di aplikasi Brimo. Fitur pinjaman mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan kamu. Mulai dari verifikasi data, masukkan NIK, nomor ATM, dan verifikasi nomor telepon kamu ya. Input data pribadi juga dengan lengkap. Apabila sudah menikah, jangan sampai lupa input data pasangan ya. Pastikan kamu mengisi dengan teliti setiap data yang dibutuhkan. Capture foto KTP dan NPWP kamu yang jelas dan terbaca. Selamat! Kamu mendapatkan penawaran maksimal plafon Briguna. Pilih plafon dan ajukan pinjaman sesuai kebutuhanmu. Sebelum pencairan, tanda tangan digital harus dibuat lebih dahulu. Setelah teliti membaca semua dokumen dan menyetujui persyaratan, masukkan tanda tangan digitalmu. Dan setelah terverifikasi, dana pun cair untuk segala kebutuhan kamu. Briguna Digital, wujudkan segala impian dalam genggamanmu. Nah, itu dia tadi sudah kita saksikan bersama tayangan videonya ya Bu Ninis ya, sangat-sangat menarik sekali. Jadi untuk insan pegadaian tunggu apa lagi ya, segera dapatkan promo-promo spesial untuk semua produk-produk dari BRI Group. Oke, Pak Andi tadi seperti ada yang ingin disampaikan untuk para insan pegadaian seluruh Indonesia Pak. Ya. Setelah sudah mendengar. Iya Mbak Ciko, tadi saya silakan Pak.
setelah kita mendengar semua yang disampaikan Bu Ninis, Pak Adi, dan Bu Vivi, ngingetin lagi ke teman-teman insan Pegadaian yang udah join ya. Jadi semuanya kan simpel banget tuh, cuma di Brimo. Jadi kalau yang disampaikan Bu Vivi itu adalah bagaimana teman-teman untuk bisa memiliki akun saham ya, untuk bisa bertransaksi saham gitu. Saya yakin dari teman-teman yang join ini udah ada sih yang mungkin udah punya akun di salah satu manajer investasi. Jadi BRI dan Reksa Sekuritas ini ya sama seperti manajer investasi gitu ya, seperti broker lah gitu ya, sekuritas, perusahaan sekuritas yang ada di luar sana yang mungkin teman-teman sudah join di situ. Tapi bagi yang belum, saya yakin semua sudah paham ya bagaimana cara bertransaksi saham dan kemudian bagaimana cara mendapatkan peluang cuan dari saham itu. Nah, keterampilan atau kompetensi teman-teman yang sudah paham, saya kira sangat sayang kalau tidak langsung diaplikasikan gitu. Jadi jangan tunggu lama gitu, langsung aja teman-teman di Brimonya kan ada menu lainnya, lainnya klik RDN. Di situ teman-teman langsung bisa registrasi ya, registrasi atau istilahnya mendaftar lah gitu untuk memiliki akun sekuritas di BRI Dana Reksa Sekuritas gitu. Teman-teman, bagaimana? Saya kan nggak ada dana nih. Nah, ada Bu Ninis, bisa beri gunanya gitu ya. KTA, jaminannya payroll teman-teman gitu. Itu nanti dibelikan saham berdasarkan kemampuan teman-teman untuk bayar cicilan. Berpotensi besar bisa diambil dari cuan-cuan yang teman-teman hasilkan dari berinvestasi di saham yang di akun BRI Dana Reksa Sekuritas itu kan gitu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Adi, teman-teman saat ini udah mengikuti program yang udah ditentukan oleh perusahaan. Tetapi supaya nanti pensiunnya lebih cuan, lebih tenang karena manfaat pensiunnya lebih memadai gitu ya, lebih gede daripada yang biasa-biasanya gitu, yang umumnya, supaya teman-teman bisa alokasikan lagi ke mau investasi, mau usaha apa setelah pensiun, apakah mau beli apa untuk usaha selanjutnya gitu, itu udah tersedia banget gitu kan. Walaupun kata Bu Ninis, pensiunan pun masih bisa pinjem di Briguna itu gitu. Jadi yang disampaikan Bu Ninis, Pak Adi, dan Bu Vivi, semuanya betul-betul memberikan peluang untuk mendapatkan cuan. Menurut kami di OAC, ya, yang selama ini sudah sering berinteraksi, sering berkomunikasi, saatnya itu memang sekarang, teman-teman, setelah nanti kita interaksi dalam tanya jawab gitu ya, dalam rangka untuk lebih menjelaskan keingintahuan teman-teman. Tapi setelah selesai sosialisasi ini, Zoom kita kelar, teman-teman langsung aja mainkan Brimonya dan registrasi atau buka akun. Saya kira itu keren banget tuh. Jadi nggak pakai nunggu lama, karena kuncinya satu yang disampaikan oleh Pak Adi, Bu Ninis, dan Bu Vivi. Take action, jangan banyak mikir lagi gitu loh, karena udah di depan mata cuannya. Itu ya teman-teman semua. Sukses buat teman-teman semua. Terima kasih Bapak Andi Ibrahim. Pak, sebelum kita masuk sesi Q&A, mungkin boleh kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Secara virtual akan tercapture langsung dari kamera kita, ya kan? Baik, siap ya, kita akan capture bersama. Kalau begitu silakan Bapak Ibu lihat ke kamera yang pertama. Yes, kamera yang kedua. 3, 2, 1. 3, 2, 1, cuan. Pak Andi cuan Pak. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Siap, terima kasih ya. Oke, ya sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para insan Pegadaian yang sudah banyak sekali masuk ya. Dan jangan khawatir untuk insan Pegadaian.
Tentunya kita akan berikan Anda saldo link aja sebesar Rp200.000 untuk pertanyaan yang terpilih. Nah, selain itu Insan Pegadaian juga bisa mendapatkan banyak promo menarik ya. Nanti deh promonya karena kita mau masuk ke sesi Q&A dulu. Langsung saja kalau gitu Bu Vivi ya, Mas Adi dan juga Bu Ninis, kita akan langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ini kita datangkan dari, ini dari Ibu Dita Jatsiah. Untuk Ibu Ninis, pertanyaannya Ibu, apakah ada tarif atau bunga khusus anggota holding untuk produk KPR nih? Ibu Ninis, gimana Bu? Terima kasih Mbak Michiko. Terima kasih, ini Ibu Dita Jatsiah. Ini cuman nggak ada info Ibu dari Unit Pegadaian mana ya, betul. cabang mana, tapi informasinya buat semua juga ya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu udah bunga khusus untuk KPR Kawan namanya, KPR Karyawan BRI Group gitu ya. Jadi kalau yang yang di luar malah lebih besar. Tadi fixnya kalau di BRI 1 tahun kan 2,65%. Itu kalau buat umum tuh 2,88 ya. Jadi berjenjangnya juga lebih besar. Nah tadi untuk yang kawan KPR karyawan gitu ya, untuk Insan Briguna Brilian itu 2,65 fix 1 tahun, kemudian sampai fix 5 tahun ya, fix 5 tahunnya 4,65%, fix 2 tahun 3,65, fix 4 tahun 3,65 sama ya, jadi 2 tahun sama 3 tahun sama. Tapi yang saya sebutkan tadi paling sering itu yang berjenjang, itu memang yang kayaknya paling ini deh, paling menarik ya saat ini. Karena itu tadi teman-teman Insan Pegadaian yang masih usia mungkin di bawah 40 tahun ya, kayaknya masa kerja bisa sampai 20 tahun kan. Nah itu bisa ambil yang berjenjang tadi karena bisa dikunci suku bunganya di 9,76 sampai 20 tahun ke depan. Padahal kita kan nggak tahu ya di situasi global yang saat ini tidak sangat ini ya, tidak menentu ya, VUCA itu kita nggak tahu, dan saat ini floating aja 13% gitu teman-teman, sehingga kalau dapat 1 tahun pertama di 4,65 gitu, 4,46 sorry, itu sangat menguntungkan. Jadi itu kepada Mbak Dita Jatsiah atau juga teman-teman yang lain, ini udah yang khusus. Karena kalau yang bukan karyawan holding BRI Group itu berbeda lagi ya Bu ya? Iya, pasti lebih tinggi. Tapi Pasti. nggak tinggi-tinggi, maksudnya nggak beda banget supaya kita juga inilah membantu. Sekarang kan program pemerintah ini ya, supaya masyarakat Indonesia itu mudah memiliki rumah. Nah bahkan tadi saya lupa satu lagi, boleh ya? Boleh Bu. Kita ada program rumah subsidi. Jadi buat teman-teman yang gaji sekitar 7 juta itu bisa ya, ada rumah subsidi yang bisa dinikmati dengan bunga 5%. Itu dengan harga minimal kalau di Jawa itu 150-an juta. Gitu ya, itu rumah subsidi yang dari programnya Kementerian PUPR, itu juga boleh gitu. Jadi kita juga membantu pemasaran untuk rumah-rumah, tidak hanya rumah komersial tapi juga rumah bersubsidi. Terima kasih, mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Ibu Ninis, Ibu Dita, semoga menjawab pertanyaannya ya. Dan selamat Ibu Dita mendapatkan saldo digital link aja senilai Rp200.000. Yeay. Baik, kita lanjut ke penanya kedua. Ini ditujukan untuk Pak Adi. Pak Adi ini dari Bapak Sumandar Situmorang. Pertanyaannya adalah, apakah setoran iuran dari BRI Fine ini dapat berubah-ubah nominalnya Pak setiap bulan sesuai keinginan kita? Itu gimana Pak Adi? Baik, terima kasih buat Pak Sumandar Situmorang atas pertanyaannya. Jadi iuran DPLK itu ada 2 sifatnya. Yang pertama adalah iuran rutin, kedua yang disebut iuran tidak rutin atau non rutin. Jadi kalau iuran rutin gampang caranya, nanti bisa melalui mekanisme yang namanya auto debit tadi atau fund transfer AFT gitu ya. Itu pun juga besar iurannya pun sebenarnya bisa kita setting berubah-ubah sebenarnya. Jadi sifat iuran DPLK ini adalah voluntary atau sukarela. Jadi besarnya dan juga frekuensinya bisa diatur sesuka pesertanya seperti apa. Nah ini ada tips sih. Jadi mungkin iuran rutin itu nggak perlu terlalu besar sebenarnya, cukup kecil saja, yang penting komit gitu ya.
makanya kita pasang AFT. Nanti ada momen-momen tertentu sebagai karyawan kita menerima bonus, menerima insentif yang lain. Nah itu mungkin kita sisihkan sekali kan top up langsung yang dalam nominal yang lebih besar daripada iuran rutin kita itu juga bisa. Jadi iurannya sangat fleksibel, bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Baik yang rutin maupun non-rutin itu. Makasih pertanyaannya Pak Asri. Terima kasih Pak Sumandar. Jadi tenang saja Bapak, jangan khawatir, sangat-sangat fleksibel sekali untuk iurannya ya. Jadi selamat juga untuk Bapak Sumandar Sitomorang mendapatkan saldo digital link aja Rp200.000 ya Pak ya. Siap. Lanjut kita ke penanya terakhir nih Bu Ninis, Bu Vivi dan juga Pak Adi. Pertanyaan ketiga ini ditujukan untuk Ibu Vivi ya, dari Bapak Eko Adi Jatmiko dari CP Kudus. Wah luar biasa. Siang Ibu Vivi, untuk BRI Dana Reksa Bu, apakah ada program auto debit per bulan ke rekening RDN, lalu diprogramkan setiap bulan dibelikan saham BRI misalnya, BBRI misalnya, itu gimana Bu Vivi? Mohon pencerahannya. Oke, siap. Sebetulnya ini ada 2 item ya. Satu, auto debit ke RDN, sepertinya Pak Eko ini sudah punya RDN ya. Kemudian kedua adalah dari RDN tersebut dibelikan saham BBRI. Ada 2 item sebetulnya. Nah, kalau untuk BRI Dana Reksa Sekuritas, yang ada dalam kuasa kita itu adalah yang nomor 2 sebetulnya. Program setiap bulan beli saham BBRI itu ada. Jadi kita bisa set kayak ini, kayak nabung, tapi nabungnya saham, bukan nabungnya uang gitu ya. Jadi nabung saham ini sudah ada, jadi kita tinggal tentukan per tanggal berapa pengen beli saham BBRI dan jumlahnya berapa. Nah, pada saat akan dieksekusi akan dilihat kecukupan dana. Nah, untuk yang poin 1, auto debit per bulan ke RDN, ini memang kami menunggu dari Bank BRI untuk program ini. Jadi untuk sementara yang poin 1-nya belum Pak, tapi poin 2-nya sudah. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu. Mungkin nanti kalau memang sudah bisa auto debit ke RDN, kami akan informasikan ke rekan-rekan Pegadaian untuk informasi ini ya. Demikian. Terima kasih Ibu Vivi atas jawabannya Pak Eko. Jadi sudah mendapatkan jawaban ya Pak ya. Dan tentunya juga Pak Eko Adi Jatmiko ini dari CP Kudus nih. Berhak mendapatkan saldo digital link aja sebesar Rp200.000. Selamat untuk ketiga penanya yang terpilih ya. Untuk penanya yang beruntung nanti silakan menyampaikan nama, unit kerja dan juga nomor handphone yang terdaftar ke link aja kepada panitia. Dan tentunya untuk Insan Pegadaian yang saya cintai, selesai sudah perjumpaan kita yang sangat menarik pada siang hari ini hingga sore ini ya. Alhamdulillah selesai juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pembicara kita sangat luar biasa. Ibu Ninis terima kasih Ibu, Pak Adi dan juga Bu Vivi. Semoga kita nanti bertemu dengan panggung-panggung atau obrolan-obrolan menarik lainnya ya. Baiklah, yang pastinya juga untuk Insan Pegadaian, terutama yang ada di kantor pusat, jangan lupa untuk menuju ke area rooftop. Karena kita masih ada keseruan, yaitu ada booth dari BRI Group yang memberikan banyak promo menarik. Ini banyak nih promonya ya. Anda bisa menikmati suku bunga khusus untuk Briguna mulai dari 8% dan KPR mulai dari 2,65%. Dan Insan Pegadaian juga bisa mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah langsung dengan melakukan pengajuan pembukaan BRI Fine melalui Brimo dan juga meraih kesempatan untuk bisa mendapatkan voucher The Gade setiap pendaftaran akun Brights dan pembukaan RDN melalui Brimo di booth BRI Dana Reksa Sekuritas. Dan tentunya kita ketemu langsung di rooftop ya. Betul, sampai dengan besok. Ini baru hari pertama kok ya. Oke siap, acara sampai dengan 16 Juni 2023, ya betul 1 minggu ternyata ya. Oh luar biasa, baiklah kalau begitu. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada pembicara ya. Terima kasih juga untuk Insan Pegadaian yang sudah join ya di Zoom. Semoga sehat-sehat semua. Kalau begitu saya Michiko Faradiba pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam kehidupan, kita semua pasti punya impian. Dan untuk itu, kita semua pasti butuh dukungan finansial. Untuk kamu yang punya rekening gaji dari instansi atau perusahaan yang sudah bekerja sama dengan BRI, gunakan Briguna Digital di aplikasi Brimo. Fitur pinjaman mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan kamu. Mulai dari verifikasi data, masukkan NIK, nomor ATM, dan verifikasi nomor telepon kamu ya. Input data pribadi juga dengan lengkap. Apabila sudah menikah, jangan sampai lupa input data pasangan ya. Pastikan kamu mengisi dengan teliti setiap data yang dibutuhkan. Capture foto KTP dan NPWP kamu yang jelas dan terbaca. Selamat! Kamu mendapatkan penawaran maksimal plafon Briguna. Pilih plafon dan ajukan pinjaman sesuai kebutuhanmu. Sebelum pencairan, tanda tangan digital harus dibuat lebih dahulu. Setelah teliti membaca semua dokumen dan menyetujui persyaratan, masukkan tanda tangan digitalmu. Dan setelah terverifikasi, dana pun cair untuk segala kebutuhan kamu. Briguna Digital, wujudkan segala impian dalam genggamanmu.